wabarakatuh. Hormat saya kepada segenap Dewan Juri, hormat saya kepada segenap tim pelaksana lomba esai Pilkada 2020 Kabupaten Situbondo. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai salah satu putra daerah yang dapat menyampaikan aspirasi berbentuk suatu gagasan sebagai bentuk kontribusi kepada daerah tercinta kota kelahiran Kabupaten Situbondo. Penghijauan lahan partisipasi rakyat di dalam menentukan pemimpin dan juga wakil-wakilnya merupakan salah satu simbol dari negara demokrasi. Negara manapun yang mengklaim dirinya sebagai suatu negara demokrasi tak akan pernah luput dari melaksanakan adanya pemilu. Adapun pemilu berdasarkan pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1900 tahun 2017, mau saya, mohon maaf Bapak sebenarnya. Ya, ada latar belakang. Tentang pemilihan umum menetapkan bahwa pemilu akan dilaksanakan sebanyak 1 kali di dalam 5 tahun. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dikarenakan adanya pandemi virus corona berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wali kota, dan juga bupati yang kini telah diundangkan, menyatakan terpaksa pelaksanaan pilkada harus ditunda. Penundaan ini merupakan salah satu cara upaya menimbang adanya virus corona. Tetapi penundaan bukan berarti peniadaan. Kini Kabupaten Situbondo menjadi salah satu kabupaten, menjadi salah satu pioner yang akan melaksanakan pilkada dengan sensasi berbeda. Mengapa demikian? Pasalnya, pesta demokrasi yang biasa dilakukan dengan berbagai selebrasi kampanye oleh tiap calon harus dilakukan dengan cara tak sama. Begitu pula juga dengan tim pelaksana pilkada juga harus memutar otak untuk melakukan berbagai sistem yang berbeda. COVID-19 menjadi salah satu tantangan terbesar di pilkada 2020. We have to out from our zone, think differently from the other side. Oleh karena itu, integritas dan juga profesionalitas serta kepatuhan terhadap protokol COVID-19 menjadi salah satu upaya dan persyaratan utama suksesnya pilkada 2020. Oleh sebab itu saya berdiri di sini dengan sangat bangganya terpilih menjadi salah satu 10 kontestan terbesar putra daerah yang dapat menyampaikan 4 formulasi tersebut. Formulasi yang pertama, yakni using the digital platform
pada poin kedua. Good population database system adalah database pendudukan yang baik, di mana kita mengetahui bahwa setiap jabatan pemerintah, begitu pula dengan kelembagaan negara yang ada di Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tetapi apabila mereka dapat melakukan kerjasama, sebut saja KPU dan Dispenduk Capil, ini akan menjadi suatu formulasi yang cukup efisien dan efektif serta mempermudah tugas dan juga pemilih. Karena kenapa? Pemilih tidak perlu melakukan pendaftaran secara formal, begitu juga dengan KPU tidak perlu melakukan pendataan sejak awal terkait siapa saja yang bisa menggunakan hak suaranya. Karena mereka yang sudah memenuhi persyaratan usia akan secara langsung terdaftar di dalam database kependudukan di Dispenduk Capil itu sendiri. Jadi KPU tinggal mengambil database tersebut dan memverifikasi terkait siapa saja yang nantinya sudah bisa menggunakan hak suaranya. Maka ini lebih efisien dan lebih cepat dan juga mengurangi adanya kontak sosial. Kemudian yang ketiga, yakni advance voting. Advance voting merupakan salah satu konsep yang membuka kacamata dunia, menggubrak salah satu inovasi dari negara tetangga yakni Korea Selatan, di mana Korea Selatan melakukan general election dengan menggunakan konsep advance voting ini tadi. Adapun advance voting dikhawatirkan akan menurunkan tingkat pemilih di dalam general election Korea Selatan itu, tetapi nyatanya menggunakan metode advance voting malah menjadi the rules model and success story yang kemudian diberitakan di berbagai media massa di dunia. Salah satunya Washington Post, 16 of April 2020. Saya rasa advance voting ini bisa menjadi salah satu referensi bagi Pilkada Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pemilu bupati dan wakil bupati nantinya. Di dalam advance voting terdapat dua metode, yakni early voting dan vote by mail atau mail voting. Early voting sendiri merupakan cara di mana adanya pembagian pemungutan suara. Hal ini dipergunakan untuk meminimalisir pembludakan penumpukan masyarakat saat memilih. Ambil saja contoh early voting, Situbondo bagian selatan dilakukan pemilihan hari Senin, bagian utara hari Rabu, hari Selasa, bagian barat hari Rabu, kemudian bagian timur hari Kamis. Hal ini sangat efektif saya kira, karena nantinya tidak akan ada kerumunan warga yang menumpuk untuk melakukan pencoblosan. Kemudian mail voting ini dilakukan dengan cara memanfaatkan jasa kurir baik swasta maupun non swasta. Nanti surat suara akan dikirimkan kepada tiap-tiap masyarakat yang sudah kedapati bagian untuk melakukan voting secara langsung saat surat suara itu diberikan. Kedua cara di dalam advance voting ini, baik early vote maupun mail vote, dapat diadopsi di dalam Pilkada Kabupaten Situbondo secara menyeluruh atau salah satunya. Hal ini dikarenakan kita sadari bahwa dana yang ada di Kabupaten Situbondo tidak bisa merangkum semuanya, atau apabila bisa, maka ini akan lebih efisien dan efektif karena sudah terbukti di negara tetangga Korea Selatan. Lanjut kepada formulasi yang terakhir, yang keempat, yakni quickly handle the COVID-19 during the election. Jadi maksudnya adalah di mana kita sigap menangani COVID-19 di saat sudah pilkada. Apabila bagi formulasi pertama hingga ketiga sudah dilaksanakan, maka bagi masyarakat yang kebagian harus hadir ke TPU untuk melakukan pencoblosan, jumlahnya tidak akan sebesar bagaimana mereka harus hadir semua ke dalam TPU. Nah, bagi mereka yang kebagian harus hadir ke TPU, mereka diwajibkan diwajibkan untuk menggunakan masker wajib dari rumah. Kemudian setelah sampai di TPU wajib menyediakan hand sanitizer. Kemudian panitia juga harus selalu menghimbau mereka untuk menjaga jarak antara satu dan lainnya sejauh 1 meter. Kemudian sebelum memasuki TPU, mereka juga harus dicek suhu badannya menggunakan temperature gun, yang mana nanti apabila didapati masyarakat yang memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius, mereka akan ditempatkan di bilik khusus. Hal ini merupakan suatu preventif dan juga upaya dari antisipasi. Nah, kemudian mereka juga akan diberikan sarung tangan plastik guna menghindari mereka kontak langsung dengan alat-alat yang ada di TPU nanti. Namun untuk meminimalisir
mana dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan sebagaimana upaya kita menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak melahirkan golput yang membludak di dalam Pilkada 2020 karena adanya virus corona. Tak hanya itu, cara ini juga sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Baik, Pak Maulida. Oke, baik. Saya memberikan saran ya, nanti kalau perlu dijawab. Tulisan ideal itu adalah menemukan unsur atau gagasan terbaru. Advanced voting ini bukan baru, tapi sudah lama dan sudah pernah dilakukan. Esai itu adalah bagaimana dari tulisan-tulisan gagasan-gagasan yang baru kemudian itu dikontekstualisasikan dalam konteks di situ Bondo dengan corak yang berbeda dengan Korea Selatan, dengan karakter masyarakat yang berbeda. Karena di sini paternalistik banget, di sini paternalistik. Nah, itu kemudian Anda coba terjemahkan nilai itu dalam konteks ini dan sehingga dianalisis melahirkan satu gagasan. Nah, gagasan itulah yang menurut saya itu yang menurut kebaruan dari tulisan. Nah, idealnya tulisan seperti itu. Nah, makanya saya ketika melihat tulisan ini, saya tidak kagum-kagum banget. Kenapa? Karena ini sudah ada dan sudah pernah saya baca. Nah, saya justru ingin melihat orang Situbondo itu punya satu tulisan ya, yang memiliki gagasan yang betul-betul baru ya, berpijak dari berbagai macam gagasan-gagasan orang lain secara ilmiah dan kritis. Nah, saya justru berharap dengan ini kemampuan retorika Anda itu menentukan juga kecerdasan. Nah, makanya potensi ke depan saya memberikan saran bahwa dari metode-metode yang sudah dilakukan, coba Anda ramu, disesuaikan dengan konteks masyarakat di Situbondo misalnya. Dan juga ini penting juga penyesuaian, misalnya pada tahap early vote tadi. Nah, itu kalau dipetakan, diklasifikasi tidak secara serentak, itu kan juga mempengaruhi pada cost biaya. Nah, efektivitas itu sudah pernah diukur dan itu sudah harus dianalisis. Bagaimana dengan karakter misalnya masyarakat paternalistik? Apakah itu tidak memungkinkan misalnya lebih marak misalnya penggembosan, lebih marak misalnya aspek-aspek dominasi politik dari tokoh tertentu, dari tim tertentu, penggembosan politik dan sebagainya. Nah, ini yang juga harus dipikirkan ketika tidak serentak. Kan ada jeda waktu, ada ruang kosong untuk melakukan manipulasi politik. Nah, ini juga harus dipikirkan karena satu gagasan itu juga harus dikontekstualisasikan dengan konteks. Itu saran saya. Iya, terima kasih Bapak atas saran dari koreksi penulisan saya. Di sini saya juga memberikan saran terkait pertanggungjawaban komitmen dari setiap pelaksana Pilkada Kabupaten Situbondo, baik itu melalui eksternal maupun internal itu sendiri. Terkait gagasan baru apa yang telah diciptakan dari PSI saya telah menuliskan di dalam formulasi pertama, yakni penuntutan terhadap mereka para elemen pemerintah baik secara vertikal di dalam otonomi daerah sampai itu RT RW-nya nanti bisa diajak kerjasama dalam melakukan suksesnya Pilkada 2020 ini. Tak hanya itu, kami juga kami meminta agar para relawan demokrasi itu dimanfaatkan dan diperhatikan secara khusus. Karena kenapa? Nanti mereka yang akan jalan di wilayah-wilayah terpencil Situbondo, sehingga apa yang kita rasa tidak bisa dilakukan dengan virtual itu dapat dirangkul oleh mereka para relawan demokrasi di dalam daerah-daerah Kabupaten Situbondo. Itu Pak. Ya, silakan Pak. Siapa ya? Maulida. Dari universitas mana tadi? Fakultas Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Oh benar. Oke. Ya.
Begini Mbak, saya yang perlu saya nilai dari tulisan Sangkan yang pertama dari yang saya koreksi, tulisan Sangkan itu paling banyak kesalahan dari sisi penulisan. Berarti Sangkan memang tidak terlalu jeli dalam hal dunia diskursus, tapi dalam hal retorika diberi kelebihan. Bagi saya karena ini sekarang momennya adalah dunia diskursus, maka saya harus bicara tentang dunia tulisan ini. Jadi paling banyak ini saya sampai saya kurungi. Jadi kesalahannya sih tidak dari segi maksudnya, tapi bagaimana penulisan misalnya penanganan jadi penangan, atau mungkin alih-alih terjadi jadi terjadi, memenuhi gitu. Nah, padahal editing itu menjadi bagian yang menurut saya dalam dunia tulisan nggak bisa dipisahkan. Setelah baru tulisannya bagian gitu. Ya, ini paling kecil nilai untuk dari segi tulisan dari saya. Ada yang lebih kecil lagi karena tidak saya nilai karena jauh dan panggang dari api tidak sesuai dengan itu ada gitu. Tapi yang masuk ini yang paling kecil dari saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu begini. Sebenarnya kalau pemahaman saya yang diinginkan KPU itu kan sebenarnya bagaimana ada sumbangsi pemikiran, strategi meningkatkan partisipasi masyarakat gitu. Jadi apa kemudian? Jadi saran-saran atau sumbang ide, strategi bagaimana meningkatkan partisipasi itu disesuaikan dengan tahapan KPU gitu. Ya. Ini saya ingin bertanya, mungkin enggak strategi atau cara yang sudah pernah dilakukan di luar negeri itu dilakukan di Indonesia? Tadi jawabannya misalnya secara detail sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Nur. Nah, sehingga menurut saya misalnya mulai dari bagaimana melakukan pemilihan pemimpin dari dulu, mungkin itu dilakukan di Stubondo, mungkin kan? Karena tahapannya memang tidak pernah seperti itu. Jadi ide-ide yang menurut saya itu tidak sesuai dengan tahapan-tahapan KPU yang sudah ditentukan sekarang, itu bagi saya percuma gitu. Jadi yang diinginkan oleh KPU bagaimana dalam pilkada tahun ini partisipasi bisa lebih meningkat dengan gagasan ini kan nggak mungkin dilaksanakan. Mungkin nggak kan mungkin dilaksanakan ya di Stubondo kan? Sehingga menurut saya memang ya kelemahannya di sini gitu loh. Kelemahannya di sini. Tidak kemudian kecuali kalau misalnya Mbak mampu mereduksi ya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Nur tadi itu untuk membumikan di Stubondo gitu. Disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah dimiliki oleh KPU sehingga menyatu kemudian. Nah, tapi kalau kan ini yang diminta oleh KPU Stubondo, tapi kemudian yang sampaikan di Korea Selatan, gitu. Ini nggak nyambung bagi saya, walaupun sama-sama berhasil meningkatkan partisipasi itu. Nah, monggo. Terima kasih Pak. Sebenarnya boleh jujur bahwa penulisan esai ini saya tulis mulai dari jam 8 malam hingga jam 9 malam di hari terakhir pengumpulan esai. Nah, itu mungkin dikarenakan kesalahan, banyaknya kesalahan yang saya tuliskan. Bukan maksud tidak niat dalam melakukan lomba ini, tetapi informasi yang saya dapat, pamflet yang saya terima baru 2 hari sebelumnya. Dan kemudian pada saat itu saya sedang dalam ada bukan tugas sebenarnya adalah ada kumpulan organisasi 1 hari sebelumnya. Jadi saya baru mengerjakan ini jam 8 malam, 9 saya kumpulkan. Mungkin bisa dicek di emailnya, saya mengirim 1 hari terakhir. Mungkin itu karena banyaknya kesalahan, mohon maaf. Kemudian terkait bagaimana advance voting saya angkat di dalam esai ini, saya perlu tegaskan kembali bahwa advance voting hanyalah sebagai referensi kaca bagaimana kemudian bisa distimulasi kembali, bisa diadopsi dengan cara yang berbeda. Nah, sudah saya sampaikan tadi, advance voting merupakan formulasi keempat. Formulasi ketiga, apabila formulasi ketiga ini tidak dapat kita laksanakan, maka kemudian kita bisa tetap melakukan dengan formulasi kelima, yakni sidang penanganan COVID dalam pilkada. Tetapi nanti kekurangannya memang akan lebih susah kepada panitia untuk mengatur pembudakan masyarakat yang hadir di TPU karena tidak adanya pembagian sebelum hari H. Nah, kemudian terkait gagasannya tadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa agent yang tadi kita sebut sebagai relawan demokrasi yang perlu diperhatikan
dan dimanfaatkan secara khusus. Inilah yang kemudian menjadi titik poin dari esai saya, di mana kita tidak boleh menyepelekan mereka yang hanya mendaftar sebagai relawan demokrasi. Karena kenapa? Mereka relawan demokrasi itu memiliki fungsi yang sangat besar apabila kita memanfaatkan. Karena kenapa? Tim dari KPU tidak perlu turun masuk ke masyarakat. Mereka yang sudah menyusun suatu organisasi bisa langsung ke masyarakat. Jadi tidak ada double interaksi. Nah, double interaksinya itu antara KPU dan juga relawan itu tadi. Jadi bisa langsung satu tugas di dalam izin relawan demokrasi itu. Terima kasih Bapak. Pak Buya, saya jujur senang ketika membaca tulisan ini. Pertama saya baca di rumah di Banyuwangi itu, malam-malam saya baca tulisan ini. Ini siapa ya ini? Karena saya melihat bahwa ini tulisan anak hukum ya. Karena saya melihat ada di sini saudara menggunakan pendekatan, ada pendekatan filosofisnya, ada pendekatan administratifnya yang catatan sipil tadi, kemudian ada pendekatan ekologisnya, ada pendekatan ideografisnya, dan juga ada pendekatan administrasi negara, di mana itu bagian dari hukum tata negara. Nah, makanya saya tanya sama sahabat saya, ini fakultas apa gitu ya? Ternyata benar, saudara adalah fakultas hukum tata negara. Nah, cuman gini Mbak, di samping saya tertarik dengan tulisan ini, tapi ada sisi kelemahan dalam tulisan. Salah satunya adalah bukan ide. Kalau idenya bagus, gagasannya bagus, tetapi apakah ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat di Situbondo? Itu karena apa yang kita tulis itu kan harus yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga buat masyarakat, yang bisa diaplikasikan, yang bisa dipakai. Gitu. Seorang filsafat itu kan berpikir bahwa bagaimana melahirkan ide hukum agar bisa dipakai dalam kehidupan masyarakat, kan gitu. Bukan berdasarkan pada apa kemauan kita, ya. Kan gitu tuh. Seorang filsafat hukum. Saya pernah belajar filsafat hukum ketika saya membuat suatu konsep hukum. Saya melihat bukan pada diri saya, tetapi melihat pada kearifan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Karena nilai itu diperlukan, nilai hukum itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebatas kecerdasan kita, tapi juga kemampuan berpikir kita untuk melahirkan ide yang bisa diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Itu poin penting buat jenengan. Ketika Mbak siapa namanya? Maulida nanti lanjut ke S2, saya lebih linear pada hukum tata negara lanjutan, terus di S2 itu, karena sebentar seperti Prof. Yusril Mahendra. Prof. Yusril kan ahli dalam hukum tata negara. Begitu juga dengan guru saya di Malang, Profesor Ahmad Sodiki. Beliau adalah ahli dalam hukum tata negara dan juga hukum pertanahan. Jadi dari semuanya gagasannya bagus, analisisnya apalagi gitu ya. Saya kena. Dan advance votingnya itu hanya di sebagian saja menggunakan perbandingan antar negara kan. Yang bukan yang di negara sana yang dipakai di sini, bukan seperti itu kan ya kira-kira ya. Bukan ya? Bukan. Hanya membandingkan saja. Sebagai salah satu referensi. Betul, comparative approach bisa digunakan dalam tulisan ini. Oke, selebihnya bagus. Terima kasih. Saya berharap terus menulis ya, kalau bisa dipublikasikan. Iya. Saya juga sering menulis di blog. Oh iya. Saya juga ada. Nanti kalau jadi dosen seperti kita ini kan wajib membuat tulisan. Terima kasih atas pengalaman dan ilmunya. Iya. Oke, Mbak Maulida, terima kasih. Sukses terus berkarya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan dalam penulisan, tetapi yang perlu saya garis bawahi sekali lagi bahwa 4 formulasi yang saya tawarkan berbentuk opsional, di mana apabila salah satu di antara opsi yang tidak bisa dilakukan di dalam pilkada Kabupaten Situbondo, maka bisa melakukan dengan formulasi yang lain. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa apabila tidak memungkinkan, kita bisa memilih di antara mana yang bisa memungkinkan pilkada Kabupaten Situbondo melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas ilmu dan saran serta komentar terhadap tulisan saya. Semoga kedepannya akan menjadi bekal bagi saya untuk menjadi lebih baik.
Wabillahi taufiq wal hidayah.